Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Indah Khalifa yang akan memaparkan materi kami yang berjudul Tantangan Bank Syariah di Masa Depan. Jadi langsung saja kami dari kelompok 13 akan memaparkan materi kami. Yang pertama yaitu perkembangan bank syariah di Indonesia. Di Indonesia, bank syariah yang pertama didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia atau BMI. Dari tahun ke tahun, perbankan syariah di Indonesia akan terus berkembang. Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Industri perkembangan syariah diprediksi masih akan berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Sementara itu, riset yang dilakukan oleh Karim Business Consulting pada tahun 2005 menunjukkan bahwa total aset bank syariah di Indonesia diperkirakan akan lebih besar. Kemudian bank syariah di Indonesia secara konsisten telah menunjukkan perkembangannya dari waktu ke waktu. Pada awal tahun 2009, aset bank syariah terhadap total keseluruhan bank telah mencapai 2,24%. Adapun dalam hal penghimpunan dana, pihak ketiga mencapai 2,18%, sedangkan dalam hal pembiayaan mencapai 2,96% dari keseluruhan Bank Indonesia. Adapun tabelnya bisa dilihat yang telah kami kirimkan di tabel 1.1. Kemudian pada saat sekarang ini, kemajuan dan perkembangan bank syariah secara kuantitas sangat menggembirakan. Perkembangan ini tentunya akan semakin bertambah untuk masa-masa yang akan datang. Tentunya perkembangan ini harus diimbangi dengan perkembangan secara kualitas. Kualitas perbankan syariah sangat ditentukan oleh kemampuan bank syariah dalam kinerja dan kelangsungan usahanya. Perkembangan bank syariah ini tentunya juga harus didukung oleh sumber daya manusia yang memadai, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Namun, realitas yang ada menunjukkan bahwa masih banyak sumber daya manusia yang selama ini terlibat di institusi syariah tidak memiliki pengalaman akademis maupun praktis dalam Islamic banking. Tentunya, kondisi ini cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan profesionalisme perbankan syariah itu sendiri. Inilah yang memang harus mendapatkan perhatian dari kita semua, yakni menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mengamalkan ekonomi syariah, karena sistem yang baik tidak mungkin berjalan bila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang baik pula. Kemudian ada peluang bank syariah. Secara substansial, istilah ekonomi syariah sesungguhnya tidak sebatas masalah financing atau banking. Ekonomi syariah sejatinya adalah seperangkat aktivitas yang terdiri dari nilai-nilai institusi dan gabungan dari kegiatan yang berkaitan dengan misalnya fiskal, moneter, produksi, distribusi, dan keuangan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah. Jika dilihat dari pandangan Islam terhadap uang, Islam memandang uang sebagai flow concave sehingga harus selalu berputar dalam perekonomian agar akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan perekonomian pun akan semakin baik. Kemudian dengan luasnya ruang lingkup ekonomi syariah tersebut, maka dalam merespon realitas industri syariah yang berkembang saat ini, penting dilakukan analisis dan kajian untuk mengenali berbagai peluang dan tantangan yang harus dihadapi. Peluang dalam membangun masa depan ekonomi syariah di Indonesia dalam kancah ekonomi global, salah satunya tidak terlepas dari dana investasi yang diberikan oleh para investor dalam pengembangan dana untuk memperlancar arus ekonomi, khususnya perbankan di Indonesia. Kemudian ada globalisasi dan tantangan bank syariah. Globalisasi merupakan proses multidimensional dari perkembangan ketersalinghubungan di antara berbagai bangsa dan banyak orang di dunia. Dimensi utamanya adalah kultural, sosiopolitik, dan ekonomi. Dimensi ekonominya mencakup aliran perdagangan yang terus tumbuh, gerakan keuangan yang transparan, investasi produksi yang disertai dengan standarisasi proses, regulasi, dan institusi, semuanya difasilitasi oleh aliran bebas informasi dan ide. Globalisasi adalah hasil dari reduksi biaya informasi dan transportasi,
serta liberalisasi perdagangan, keuangan, investasi, aliran kapital, dan gerakan berbagai macam faktor. Kemudian tantangan bagi sistem keuangan Islam. Ada beberapa tantangan di beberapa area, yaitu teoritis, operasional, dan implementasi. Pada sisi teori dibutuhkan lebih banyak upaya untuk mengembangkan prinsip inti ekonomi Islam dan memahami fungsi sistem keuangan yang beroperasi atas dari pembagian keuntungan dan kerugian. Pada sisi operasional, berbagai isu berkaitan dengan inovasi, intermediasi, dan manajemen risiko patut mendapatkan perhatian. Kemudian ada tantangan bagi perbankan Islam. Institusi keuangan Islam memiliki kinerja yang baik sepanjang periode pertumbuhan yang tinggi dalam industri. Akan tetapi, dengan lanskap keuangan global yang senantiasa berubah dengan cepat, upaya mempertahankan pertumbuhan yang stabil menjadi salah satu dari sekian banyak tantangan menghadang. Sejauh ini, Bank Islam dimodali oleh celah pasar yang tumbuh dengan pesat, tetapi banyaknya bank Islam yang ada dan peningkatan ketertarikan institusi konvensional untuk mengeksploitasi pasar baru tersebut, industri ini sekarang menjadi sangat kompetitif. Mungkin itu saja. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya Muhammad Saifullah. Terima kasih. Berikut ini beberapa tantangan utama yang dihadapi institusi finansial Islam, yaitu yang pertama, implementasi pada sistem. Tantangan paling penting adalah implementasi keuangan Islam pada skala sistem. Pada saat ini, banyak negara Islam mengalami disequilibrium finansial yang membuat frustasi usaha pengadopsian total perbankan syariah. Ketidakseimbangan finansial dalam fiskal, moneter, dan sektor eksternal di berbagai negara ini tidak dapat memberikan wadah yang subur bagi operasi perbankan Islam yang efisien. Penyesuaian struktural besar, khususnya dalam bidang fiskal dan moneter, dibutuhkan untuk memberikan area bermain bagi perbankan Islam. Operasi perbankan Islam pada skala sistem yang efisien pada saat ini amat dibatasi oleh distorsi dalam ekonomi, seperti kurangnya kerangka pengawasan yang kuat dan regulasi yang cermat dalam sistem keuangan, lalu lemahnya kerangka legal dalam institusional untuk definisi hak kepemilikan berbasis syariah, sekaligus hak para pihak dalam kontrak, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah intermediasi dua arah. Secemerlang-cemerlangnya catatan pertumbuhan bank Islam individual, faktanya adalah pada saat ini bank-bank tersebut sebagian besar berfungsi sebagai intermediasi antara sumber daya finansial muslim dan bank komersial di barat. Dalam konteks ini, yang ada hanyalah hubungan satu arah. Belum ada bank Islam besar yang mengembangkan metode intermediasi antara sumber keuangan barat dan permintaan atas sumber daya tersebut di negara muslim. Yang ketiga adalah manajemen risiko. Pasar finansial menjadi semakin terintegrasi dan interdependen, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan efek penularan yang cepat. Kurangnya pemahaman terhadap lingkungan baru dapat menciptakan perasaan risiko yang lebih besar, bahkan jika level objektif risiko itu dalam sistem tersebut tidak berubah atau berkurang. Memformulasikan strategi manajemen risiko dalam pasar finansial Islam akan menurut beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, pembahasan komprehensif dan mendetail cakupan dan peran derivatif di dalam kerangka syariah. Yang kedua, perluasan peran intermediasi finansial dengan penekanan khusus pada pemfasilitasan pembagian risiko. Lalu yang ketiga, aplikabilitas takaful atau asuransi mutual sesuai syariah untuk menanggung risiko finansial. Lalu pengalokasian financial engineering untuk mengembangkan derivatif, sintesis, dan instrum di luar neraca. Lalu yang keempat, standarisasi. Tantangan operasional lain Bank Islam adalah menstandarisasi proses memperkenalkan produk baru di pasar. Pada saat ini, tiap Bank Islam memiliki Dewan Syariah sendiri-sendiri yang menguji dan mengevaluasi tiap produk tanpa harus mengkoordinasikan upaya tersebut dengan bank lain. Lalu yang kelima, konsolidasi.
Dengan banyaknya institusi berukuran kecil, bank Islam tidak dapat menikmati efisiensi ekonomi skala. Banyak bank Islam yang menggunakan fasilitas bank konvensional sebagai intermediasi manajemen keuangan, pertukaran mata uang, layanan portofolio, dan perbankan investasi yang mengurangi margin keuntungan mereka. Oleh karena itu disarankan pada saat ini waktunya Bank Islam mempertimbangkan secara serius untuk merger menjadi sebuah institusi finansial yang besar untuk dapat menikmati ekonomi skala dan mengurangi biaya overhead melalui efisiensi. D. Solusi dalam menghadapi tantangan di kancah ekonomi global. Harus memiliki strategi dan kebijakan pengembangan yang handal sebagai alat untuk menghadapi masalah-masalah yang telah dan yang akan terjadi pada masa yang akan datang dan sebagai solusi dalam menghadapi tantangan bank syariah. Yang pertama, memperbaiki ekonomi Islam. Tentunya desain ekonomi Islam harus mengacu pada aplikasi beberapa hal, diantaranya pondasi yang kuat, lalu mempunyai minimal 3 pilar yang kokoh, yaitu lembaga fiskal dan regulator pasar, kegiatan ekonomi yang berdasarkan prinsip kesetaraan dalam berbagi hasil, dan jauh dari unsur riba, maisir, dan goror. Lalu pemahaman masyarakat akan pentingnya menjalankan roda perekonomian secara adil dan transparan. Lalu adanya tujuan. Lalu yang kedua, kepercayaan institusi dan perkembangan ekonomi. Kepercayaan merupakan faktor penting dalam menjalankan kinerja ekonomi, karena kepercayaan dianggap sebagai elemen sosial kapital terpenting dalam Islam dan pondasi hubungan individual dengan Sang Maha Pencipta serta orang lain dalam masyarakat. Penyebab kinerja yang buruk dari beberapa negara adalah rendahnya tingkat kepercayaan, dikombinasikan dengan melemahnya institusi legal dalam melindungi hak kepemilikan dan investor.